Halo Sobat Pes, kembali lagi bersama kami di program Ayo Bicara gitu ya. Jadi pada kali ini saya Fadul Angga dan ditemani oleh rekan kita dari mahasiswa Pes juga yang sangat berprestasi ini sudah hadir dari Kak Rio gitu. Oke, halo semuanya. Oke, halo Sobat Pes. Jadi Sobat Pes semuanya kita akan berbincang dengan Kak Rio mengenai keseharian Kak Rio dan kesibukannya apa sekarang dan dia sekarang lagi sibuk apa yang dipersiapkan gitu. Oke, langsung saja. Mungkin tadi boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, siap. Kalau Faujo ya? Iya. Oke. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Rio Anandriana, biasa dipanggil Rio. Aku mahasiswa semester 4, semester 5 dari ya, di Universitas Jenderal Ahmadiyah Yogyakarta. Sama kayak Kak Faujo ya, prodi hukum juga. Ya. Oke, untuk kesibukan benar. Iya. Untuk kesibukan saat ini mungkin aku aktif berkegiatan di beberapa komunitas eksternal kampus dan di organisasi. Di antaranya tuh aku di lingkup nasional tuh ikut Fridays for Future Indonesia. Itu gerakan iklim, gerakan lingkungan. Di sana aku sebagai National Place Coordinator atau wakil koordinator nasionalnya. Terus aktif juga di Climate Rangers Jogja, itu sama gerakan iklim, tapi itu beda spesifik, itu lebih ke transisi energi. Terus juga di Hutan Itu Indonesia, ini aku sekarang kebetulan pakai radio Hutan Itu Indonesia, aku sukarelawannya di sana. Terus dan terakhir aku sekarang aktif buat ngebangun komunitas, namanya Youth for Environmental Law Indonesia atau Youth for Indonesia, dan kebetulan sekarang sedang mengadakan proyek bareng Yayasan Plan Internasional Indonesia, kayak gitu kan. Oke, berarti Kak Rio ini aktif dan berkontribusi nyata di bagian peduli isu lingkungan gitu ya. Udah dari tadi ada yang skala nasional dan sampai sekarang udah ngebentuk komunitas sendiri ya. Ya. Tadi namanya Youthfil gitu ya. Youthfil sih. Oh, Youthfil. Ya, Youthfil. Gitu. Ini Youthfil ini boleh ceritakan ini organisasi apa, komunitasnya di mana dan tadi tujuannya, awal pembentukannya gimana nih sampai terbentuknya Youthfil. Oke, siap. Awal terbentuknya Youthfil berarti berbicara histori ini, Iya, sejarah ya. iya benar. Jadi biar kita lebih kenal gitu. Oke, siap. Jadi ya awalnya kan aku aktif di isu lingkungan ya. Itu sejak tahun 2020, berarti udah mau 3 tahun ya di berkegiatan di isu lingkungan. Oke, ya aku join lah beberapa komunitas dan organisasi kan di lingkup nasional. Itu pada waktu itu volunteeran awalnya kan. Ada pertama tuh aku ikut Academy of Environmental Recovery. Itu komunitas yang spesifik membahas terkait dengan persampahan kayak gitu. Terus aku juga aktif di Forestis Our Friend yang kebetulan memang komunitas dampingan hutan di Indonesia. Terus juga aktif di Climate Ranger segala macam. Di sana aku banyak belajar hal nih Kak, terkait lingkungan, dari mulai perubahan iklim, persampahan, transisi energi, segala macam kayak gitu. Hingga pada akhirnya tahun 2022 akhir deh, itu Desember lah ya. Aku ada inisiatif baru nih buat mendirikan komunitas sendiri kan. Mengingat kayak komunitas yang spesifik untuk membahas hukum di isu lingkungan tuh kayak masih kurang menurut aku kan. Kayak gitu. Nah makanya aku sebagai mahasiswa yang memang mempunyai background di hukum kayak gitu, ya udah kenapa enggak gitu menggabungin antara hukum dan lingkungan kan di komunitas itu. Ya udah aku inisiatif buat membentuk Youthfil ini. Oke, itu udah ada inisiatif kan. Nah, kebetulan pada tahun 2023 tuh ada broadcast masuk di grup isu-isu lingkungan di Jogja kayak gitu kan. Akhirnya itu kan menarik perhatian aku tidak. Soalnya penyelenggara dari kegiatan itu tuh ternyata Yayasan Plan Internasional Indonesia. Oh ini menarik banget kan. Secara aku tahu gitu, itu tuh NGO yang memang udah gede banget kan di Indonesia. Bahkan itu NGO internasional, ada cabang, isinya cabangnya lah ya, cabangnya di Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indonesia. Ya udah aku daftarin ini komunitas aku, yaitu kegiatannya tuh kita kampanye terkait SPAB. Nah SPAB itu apa sih? SPAB itu Satuan Pendidikan Aman Bencana dan juga Perubahan Iklim kayak itu. Akhirnya seiring waktu berjalan, daftar, terus kita ngikutin capacity building buat peningkatan pemahaman kita juga kan dari SPAB sama perubahan iklim. Habis itu dikurasi lah
hingga akhirnya terpilih komunitas buat dapat seed grant. Seed grant itu pendanaan buat mengadakan kampanye yang lumayan hingga berjuta-jutaan kayak gitu buat mengkampanyekan. Karena untuk sekarang tuh itu aku lagi aktif bersama temen yang lainnya tuh buat mengkampanyekan isu satuan pendidikan aman bencana dan perubahan iklim di kota Yogyakarta. Ya itu bersama itu ya bersama Yudvel itu sih awal terbentuknya Yudvel, dan mungkin kegiatan pertama kita tuh itu satu kebanggaan buat aku sendiri sih, karena kegiatan pertama tuh langsung didanai sama NGO yang udah nomor itu udah gede banget. Mungkin teman-teman bisa cek aja ya Plan Indonesia. Udah skala nasional ya, untuk nasional internasional juga kan. Itu kan. Jadi bisa dibilang Yudvel baru berdiri dan terbentuk tahun ini ya. Tadi masih belum setahun ya berarti ya. Dan sudah ini ya, sudah ada kegiatan awalnya, dan itu dapat pendanaan dari NGO yang ternama juga ya. Luar biasa banget ya, dari Kak Rio dan teman-temannya juga. Pasti berbicara tentang komunitas Kak Rio ini lebih tadi nggak sendiri lah, ya, pasti ada teman-teman dari teman-teman yang lain gitu kan. Nah, tadi kan Kak Rio bilang itu kalau Yudvel berbasis dengan hukum dan lingkungan yang digabungkan gitu kan. Ini kan di ilmu Kak Rio juga kuliahnya di ilmu hukum gitu ya. Nah, apakah yang bergabung di Yudvel juga hanya anak-anak hukum aja gitu? Oke, ini pertanyaan menarik banget nih teman-teman, terkait apakah orang-orang yang bergabung di Yudvel tuh anak-anak hukum semua nih atau enggak? Tentunya jawabannya enggak teman-teman. Karena kita sangat inklusif ya, kita dari semua latar belakang juga open gitu. Karena maksudnya tuh kita nggak cuma membahas terkait isu-isu hukum, pasal-pasal perundangan, kebijakan pemerintah, kita enggak. Kita secara umum aja general ya, cuman kita spesifiknya menyuarakannya mungkin kedepannya terkait dengan kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia. Nah, untuk anggotanya sendiri beragam, ada dari Oke, aku sih ya, dari anak teknik nih, teknik industri, informatika segala macam itu ada teknik. Teknik juga ada. Anak FEB juga ada nih, dari ekonomi pembangunan, terus juga anak HI juga ada, internasional ya. Itu dan itu tuh dari univ mana-mana nih. Ya memang kebanyakan dari Universitas Al-Azhar Yogyakarta kan, tapi ada dari alumni Unpad juga. Itu dari alumni Unpad tuh HI gitu. HI terus juga ada dari alumni UGM, jurusannya tuh kalau nggak salah biologi gitu. Terus ada dari ITB juga. Nah, kalau ITB itu ini farmasi, ada dari Unsur juga, itu ekonomi pembangunan. Jadi kita tuh benar-benar pengen merangkul nih secara keseluruhan gitu. Bukan hanya di lingkup regional Jogja, tapi nasional juga, dan juga kita incar tuh kaum muda nih atau youth gitu. Kenapa kaum muda? Karena menurutku yang merasakan dampak dari buruknya lingkungan tuh kedepannya ya kaum muda kan. Karena kita juga untuk dengan bangsa. Ya, jadi isu lingkungan atau perubahan iklim itu kan intragenerasi ya. Jadi mempengaruhi ke generasi berikutnya termasuk kita kan. Ya makanya kaum muda yang jadi aktor utamanya. Dan kita sebisa mungkin bukan dari latar belakang hukum aja, tapi semuanya biar sepemahaman gitu. Kayak gitu. Jadi ini menggabungkan semua keilmuan gitu kan. Meskipun fokus isunya bagian hukum lingkungan, tapi kan ada lingkungan, dan lingkungan itu kan sangat beragam dan luas ya. Jadi semua keilmuan bisa bergabung di Yudvel gitu. Nah, di Yudvel sendiri dalam waktu dekat ada program apa tadi Kak? Yang bilang ada kampanye mungkin bisa di-spill gimana? Oke sih, pertanyaan bagus juga nih Kak. Oke, mungkin ada teman-teman juga nih siapa tahu ada yang lagi gabut dan di Jogja bisa ikut acara kita. Sobat Fest nih. Oke, Sobat Fest. Panggilannya apa sih? Sobat Fest. Sobat Fest. Oke. Jadi nanti di bulan Juli awal hingga ke akhir kemungkinan itu ngadain acara kampanye yaitu bersama Yayasan Bank Internasional Indonesia, terus juga didukung sama Prudence Foundation sama Plan Hong Kong kayak gitu. Terus kita juga berkolaborasi bareng komunitas Jogja lainnya, contohnya seperti Forum Anak Yogyakarta. Nah, jadi untuk spesifik program kita tuh ngadain kampanye namanya Kebiar Mampu Jaga. Kebiar Mampu Jaga itu sebenarnya itu gak ada filosofi yang lebih dalam ya. Jadi kebiar itu mungkin kayak acara yang bisa nge-hook
audiens tuh berbiar nih acara gede kayak gitu. Terus juga mampu jaga, mampu tuh kan kayak kita mau istilah aku filosofikan kayak gitu ya, terus jaga itu semesta kan. Ya acara makhluk semesta ya menjaga juga menjaga semesta kayak gitu. Ya filosofinya kayak gitu. Terus acaranya ada apa aja sih? Yang pertama tuh kita mau ngadain lomba seni, karena kita fokusnya tuh kampanyenya tuh berbasis seni gitu kan, seni lukis, seni sastra segala macam. Nanti lombanya tuh kayak lukisan, terus juga ada poster kayak gitu. Terus nanti juga ada acara like Instagram juga ya di @youthfel.id. Oh ya, youthfel.id. Jangan lupa nanti teman-teman Subakfest di follow ya. Oke, nah itu terus setelah itu juga dari Instagram di situ. Terus ada vlogging. Vlogging itu kayak kita jogging tapi sambil mengut sampah. Terus nanti di akhir ada art exhibition atau pameran seni. Output dari lomba lukisan yang udah diselenggarakan kayak gitu. Selain itu juga kita bakal open karya seni. Itu mau seni sastra atau lukisan itu bebas untuk ditampilkan nanti di acara tersebut. Soalnya nanti tuh di acara kita tuh kata plan Indonesia itu bakal ada plan Indonesia tentunya, terus juga bakal ada komunitas DIY, ada Prudence Foundation, ada plan Hong Kong sama pemerintah Yogyakarta. Itu para stakeholders itu semua hadir gitu. Makanya itu kayak kesempatan banget buat nunjukin karyanya, nanti kita bakal open karya kayak gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi acara puncaknya itu art exhibition, tapi ada beragam diskusi juga nanti sama komunitas. Sangat menarik ya. Itu nggak hanya kolaborasi secara regional di aja ya, dari nasional bahkan dari internasional ya, dari ada plan Hong Kong tadi lagi. Ya oke, sangat menarik. Ini teman-teman yang lagi nonton ini juga bisa bergabung dan berpartisipasi di kegiatan tersebut ya. Puncaknya Juli ya. Iya, Juli sekitar tanggal 22. Ya, puncaknya Juli, nanti teman-teman bisa hadiri, itu ada exhibitionnya gitu. Dan jangan lupa juga follow Youthfel biar nggak ketinggalan informasinya gitu. Nah, untuk ini Karyo, closing statement terakhir, harapan kedepannya untuk Youthfel sendiri dan juga anak-anak muda ini, yang mana anak muda ini merupakan estafet terus bangsa nanti. Bagaimana harapannya? Untuk Sobat Fest dan teman-teman Jaya sekalian mungkin ya, yang menonton bahkan yang lainnya, sebenarnya kayak kita ya sebagai kaum muda atau youth itu dituntut untuk menjadi penggerak perubahan kan. Mau itu di berbagai isu kan, ada isu ekonomi, lingkungan, sosial segala macam. Tapi ke semua isu itu pasti saling berhubungan kan. Apalagi isu lingkungan nih, isu lingkungan tuh isu bisa disebut interseksionalitas, yang mana mempengaruhi isu-isu lainnya. Isu ekonomi isu sosial bahkan gender kan. Itu mempengaruhi banget. Oleh karena itu kita sebagai kaum muda tuh nggak cuma diem-diem aja, kita juga harus bertindak mulai dari hal-hal kecil, terutama isu lingkungan. Sekecil kita membuang sampah pada tempatnya, itu dulu aja deh. Maksudnya tuh kita belum bisa ngajak orang lain kalau kita belum ada perubahan kayak gitu. Makanya perubahan itu ada dari diri sendiri. Dan kenapa harus menjaga lingkungan? Perlu teman-teman ketahui bahwasannya masa depan itu memang bisa kita ubah, tapi bumi tidak bisa kita ganti. Itu aja kan. Oke, closing sangat bagus ya. Masa depan bisa kita ubah, tapi bumi nggak bisa kita ganti. Ayo bergerak, ayo gerak sesuai dengan kami ini. Ayo gerak, ayo jaga lingkungan. Oke teman-teman, sobat semuanya, itu saja perbincangan kita dengan Kak Rio pada kali ini. Nantikan podcast lainnya di kanal YouTube BMPes, dan juga nantikan episode selanjutnya gitu. Bisa jadi semoga kedepannya kita bisa berbincang lagi dengan Kak Rio gitu. Karena seru banget ini obrolannya gitu kan. Dan jangan lupa yang menonton podcast semuanya untuk like, share, comment, and subscribe. Oke, itu saja perjumpaan kita. Ingat kata Kak Rio, masa depan bisa kita ubah, bumi tidak bisa diganti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Sobat Fest.